Shalom. Saudara, hari ini saya ingin mengajarkan, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya hari-hari ini. Dan saya berdoa saudara bisa menangkap apa yang Tuhan mau katakan buat hidup saudara. Saudara, jika kita perhatikan, sebelum Tuhan melakukan atau mencurahkan berkat-Nya, seringkali Dia itu memberikan tanda-tanda, saudara. Saudara, jika kita melihat akan sebelum Tuhan memberkati bumi dan berjanji tidak akan ada air bah lagi, Dia beri tanda pelangi, saudara. Waktu Gideon minta tanda sebelum diberi kemenangan, Tuhan beri tanda melalui api dan bulu domba. Sebelum Tuhan memberi berkat hujan besar pada Elia, Tuhan beri apa? Tanda, yaitu awan kecil sebesar telapak tangan. Waktu Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah sudah dekat, Dia berkata, perhatikan pohon ara atau pohon apa saja yang bertunas. Apa itu? Tanda-tanda di bumi. Saudara, waktu Yesus bangkit dari kubur, Dia tinggalkan kain peluh yang terlipat rapi. Apakah itu cuma hanya sekedar karena Tuhan gak suka berantakan, makanya dilipat kainnya? Enggak, saudara. Ada seorang salah satu penafsir, dia berkata kalau hari ini kita pergi ke restoran fine dining, saudara. Restoran mahal tapi porsinya sedikit, saudara. Itu fine dining, saudara. Maka saudara akan diberikan piring, saudara akan diberikan garpu, pisau, sendok. Tapi kemudian saudara akan diberikan kain serbet, saudara. Dan itu akan saudara pakai di pangkuan saudara untuk membersihkan jika mungkin ada makanan di mulut saudara. Atau ingin membersihkan supaya memastikan baju saudara tidak terkena noda dan sebagainya. Tapi ketika saudara pergi meninggalkan mejamu, maka para pelayan yang pertama kali dia perhatikan adalah kain serbet saudara. Apakah saudara hanya sekedar taruh di kursi, atau saudara akan lipat dengan rapi, dan saudara akan taruh di sebelah piring saudara. Dan jika itu terlipat dengan rapi di sebelah piring saudara, itu ada artinya ternyata. Maka para pelayan tahu bahwa saudara itu hanya sedang pergi sementara, dan saudara akan kembali lagi untuk menyelesaikan makanan saudara. Dan hari itu apa yang Yesus lakukan? Dia sedang memberikan tanda kepada kita bahwa suatu hari kelak Dia akan kembali lagi ke dunia ini untuk menjemput para mempelai-mempelainya. Siapa mempelai-mempelai Kristus? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Semua kita adalah mempelai-mempelai Kristus. Amin. Maka Tuhan itu seringkali bicara lewat tanda, saudara. Tuhan selalu bicara tentang sebuah tanda. Dan saudara perlu mengerti, sebelum Tuhan mencurahkan berkat besar dalam hidup kita, itu ada tanda-tandanya. Dan seringkali tanda-tandanya itu tidak seindah seperti yang kita pikir. Oh, pelangi artinya selalu indah dan luar biasa. Enggak, saudara. Kadang-kadang tanda-tanda Tuhan itu bisa ketika pintu tertutup di hadapanmu. Ketika Dia mengizinkan pencobaan yang terlalu sulit engkau hadapi. Tapi ketika Dia izinkan itu bukan untuk menghancurkan saudara. Not to break you, but to prepare you. Bukan untuk menghancurkan saudara, tapi untuk menyiapkan saudara. Dan kita menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang untuk hal-hal kecil. Bukan berarti Dia tidak memperhatikan hal-hal kecil dalam hidup kita. Tapi Dia Tuhan adalah the God of abundance. Dia Tuhan yang berlimpah. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan God of breakthrough. Dia Tuhan adalah God of divine appointment, saudara. Dia Tuhan yang menyediakan begitu amat besar buat saudara dan saya. Jadi jika saudara hari ini sedang ada di musim menunggu, saudara mulai berpikir kenapa peperangan mulai tambah sulit. Saudara bisa merasakan sesuatu akan segera terjadi, tapi saudara tidak bisa menjelaskan, maka pesan ini untuk saudara. Karena ketika Tuhan akan memberi kita sesuatu yang besar, itu ada tanda-tandanya. Buat apa
supaya kita tidak melewatkan apa yang surga sudah siapkan buat setiap kita. Hari ini kita mau belajar 2 tanda yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebelum Dia memberi setiap kita berkat yang besar. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, saudara, sebelum Tuhan memberkati kita dengan sesuatu yang luar biasa, sebelum Dia mencurahkan favor-Nya dengan cara yang kita tidak pernah bayangkan, Dia akan membawa kita masuk ke sebuah tantangan yang tidak biasa, saudara. Kesusahanmu, pergumulanmu itu bukan tanda Tuhan meninggalkan engkau. Tapi itu tanda Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Banyak orang berpikir, oh saya lagi mengalami pergumulan, artinya Tuhan sedang meninggalkan saya. Oh saya lagi mengalami kesulitan, artinya Tuhan tidak mencintai saya. Itu kebohongan iblis, saudara. Karena Dia Tuhan, God is love. Dia Tuhan adalah kasih. Maka apapun yang Dia kerjakan, itu karena kasih-Nya kepada setiap kita. Dan yang Dia akan bawa kita bukan sesuatu yang indah yang seperti kita bayangkan. Tapi Dia akan bawa kita mengalami pergumulan, tantangan yang tidak biasa. Tapi itu bukan untuk menghancurkan saudara, tapi untuk mempersiapkan setiap kita. Kan kalau saudara melihat di Alkitab itu ada polanya, saudara. Kalau saudara perhatikan sebelum Yusuf masuk ke dalam istana, apa yang dia lewati? Dia harus melewati pengkhianatan, perbudakan, dipenjara, difitnah, dilupakan pula. Sebelum Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia tinggal 40 tahun di padang gurun, saudara. Sebelum Daud memakai mahkota, dia diburu seperti binatang, ya kan saudara? Diburu, dikejar, mau dibunuh seperti binatang. Dipaksa bersembunyi di gua, hidup seperti penjahat, hidup seperti buronan. Dan bahkan Yesus sendiri sebelum Dia mulai pelayanannya, Dia dipimpin oleh Roh Tuhan masuk ke padang gurun, berpuasa 40 hari dan dicobai oleh iblis. Saudara bisa melihat itu ada polanya. Before a breakthrough there is always a battle. Sebelum ada terobosan, itu selalu ada peperangan. Sebelum ada berkat, selalu ada ujian. Dan sebelum Tuhan memberi kita sesuatu yang besar, Dia akan membawa kita melewati sesuatu yang kelihatannya berat, saudara. Dan kenapa Tuhan mengizinkan musim kesusahan ini? Dan saya beritahu kenapa. Karena Tuhan tidak tertarik hanya ingin memberi setiap kita berkat sebelum kita siap, saudara. Karena apa? Preparation always comes before promotion. Persiapan itu selalu datang sebelum promosi Tuhan turun dalam hidup setiap kita. Siapa yang di sini kau ingin terima berkat yang begitu besar dalam hidupmu? Angkat tanganmu, saudara. Yang kau mau ingin terima? Oh, ada yang tidak angkat tangan, tidak mau terima berkat besar. Oh, haleluya, saudara. Kalau saudara mau terima berkat yang besar, saudara harus siap dipersiapkan Tuhan, saudara. Kenapa? Kenapa? Saudara, hari ini saya punya anak kecil, tadi saudara lihat di depan, namanya Ruth. Dia baru umur 3 tahun, saudara. Sesayang-sayang saya sama anak saya, tidak akan mungkin saya kasih kunci mobil saya ke dia, ya enggak? Tidak mungkin saya kasih kunci motor saya ke anak saya. Kenapa? Saya tahu dia anak ini belum siap untuk ngurus. Anak ini belum siap untuk mengendarai. Anak ini belum siap untuk menerima mobil atau motor yang saya punya. Dan itu sama dengan Tuhan, saudara. Dia terlalu mencintai kita, maka Dia tidak akan memberi sesuatu yang kita belum siap untuk mengurusnya. Kalau saudara lihat di Alkitab, di 1 Korintus 3 ayat yang kedua, maka saudara akan melihat bahwa ayat ini Paulus berkata jemaatnya itu belum dewasa secara rohani, saudara. Jadi yang diberi itu sesuai dengan kedewasaan dari jemaatnya. Belum bisa makan daging, ya dikasihnya susu.
Saudara, hari ini setiap firman Tuhan itu ada yang keras, ada yang lembut, saudara. Tapi itu tergantung dari saudara bisa menerimanya atau tidak. Beberapa kali saya sampai menghentikan khotbah di tempat ini ya kan saudara. Kenapa? Karena saudara kayak gak nyambung sama saya saudara. Badannya di sini, pikirannya di mana-mana saudara. Tapi gak apa-apa, namanya orang berproses. Saudara terus datang ke tempat ini tiap bulan. Saudara terus mendengarkan firman Tuhan. Saudara makin dewasa rohaninya di dalam Tuhan. Dan akhir itu Paulus juga berkata kepada jemaatnya, kamu ini belum dewasa secara rohani. Makanya harus dikasih susu. Jadi saudara, dia mengizinkan tantangan demi tantangan untuk datang. Bukan untuk menghancurkan saudara, tapi untuk menguatkan saudara, untuk memurnikan engkau, dan memastikan waktu berkat itu datang, itu tidak akan menghancurkan kita, tapi justru kita akan naik bersama dengannya. Berkat datang itu tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi berkat itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Saudara lihat ayatnya, Zakaria 13 ayat yang ke-9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan aku akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Beberapa dari kita mungkin harus melewati musim ini saudara, musim perapian. Tapi jika saya mengingatkan saudara, api bisa menghancurkan semak. Api bisa menghancurkan kayu. Api bisa menghancurkan ranting. Tapi api tidak pernah bisa menghancurkan emas saudara. Justru emas yang keluar dari perapian, dia dimurnikan. Api juga tidak bisa melemaskan besi. Alkitab berkata seperti besi menajamkan besi, itulah manusia menajamkan sesamanya. Besi dalam perapian juga tidak menjadi lemas, justru menguatkan besi itu. Dan saudara perlu tahu, saudara itu bukan semak, saudara juga bukan ranting, saudara juga bukan kayu, saudara adalah emas dan permata di hadapan Tuhan. Maka ketika kita melewati perapian, itu tidak menghancurkan kita, tapi itu justru menguatkan kita. Saudara, karena itu Tuhan sedang memurnikan sesuatu dalam hidup kita. Dia singkirkan apa yang tidak seharusnya ada dalam hidup kita. Membentuk kita menjadi seorang yang bisa mengatasi akan apa yang akan Dia berikan di tengah-tengah kita. Dia sedang mengajari kita kegigihan, ketahanan, menguatkan iman saudara, menarik kepercayaanmu kepada Dia. Tapi buat apa semua pelajaran itu? Karena destinasi yang Dia akan membawa kita, kita tidak bisa membawa iman yang lemah, saudara. Kita tidak bisa berjalan dengan ketakutan. Kemana Dia akan membawa kita, kita harus punya roh yang kuat, mental yang siap, yang bergantung penuh kepada Tuhan, saudara. Saudara tahu beberapa orang Kristen seringkali kita ini punya iman rada gawat, saudara ya. Saudara, seringkali kita ini punya iman dengan Tuhan, kita ini kadang-kadang ngancem Tuhan, saudara. Saudara, suatu hari saya bicara dengan kokoh saya yang biasanya ikut sering di sini, saudara ya. Hari ini dia nggak ikut, saudara. Saudara, suatu hari saya ngobrol dengan dia dan saya bilang begini, "Kok saudara-saudaramu yang lain, junior yang lain sudah mulai punya keluarga, sudah pada punya pasangan, sudah pada punya anak," saya bilang. "Nah kamu ini enggak merasa bagaimana?" Loh, saya kan tanya saudara ya. Ngelihat saudara-saudara yang lain kan pasti dia kepingin. Dia bilang, "Lu kan sama, kamu juga belum punya pasangan." Saya bilang, "Tapi minimal saya punya anak." Saya bilang, "Nah kamu sudah gak punya anak, puji Tuhannya saudara ya. Gak punya anak kan gawat kalau punya anak sebelum menikah ya.
Gak punya anak, gak punya pasangan juga kamu. Kan aku lumayan bawa anak, saya bilang. Kamu enggak bawa siapa-siapa, saya godain saudara. Dan tiba-tiba di obrolan itu saya bilang ke dia, loh kok cobalah deketin perempuan ini, saya bilang. Siapa tahu cocok, siapa tahu kan ini perempuan baik, saya kenal dia sudah lama, dia cinta Tuhan dan sebagainya. Kayak ini baik saudara. Saya bilang kok ini perempuan gak menye-menye, saya bilang. Kamu itu perlu wanita yang tegas, kuat. Harus bisa nginjek kamu dikit. Wah, karena kalau terlalu menye gak bisa saudara ya. Harus yang tegas dan kuat kalau buat kamu. Dan saya bilang cobalah dekati perempuan ini. Dan dia bilang gini sama saya. Oke, aku mau deketin tapi kamu berikan aku jaminan. Kalau aku deketin perempuan ini mau sama aku. Ya saya bilang ya gak bisa, saya bilang. Lu ya gak bisa, harus ada asuransinya katanya. Beli AC kan juga ada asuransi. Saya bilang lah kok mbok podok sama AC, saya bilang. Gak bisa. Loh saya bilang saya kan gak tahu dari sisi perempuannya. Perempuannya aja gak tahu kalau saya mengajukan namanya ke kamu. Jika saya bilang dicoba, ya gak bisa. Pokoknya saya mau ngelangkah, kalau perempuan itu pasti mau sama saya, katanya begitu saudara. Saudara, hari itu debatlah panjang kami selama 1 jam penuh saudara. Tapi ujungnya saya yang menang saudara. Saya bilang kok gak bisa, namanya orang nyoba ya gak tahu akan berhasil atau enggak. Ya gak tahu perempuannya mau atau enggak. Tapi kan kamu harus mau berani melangkah, dicoba, dideketin dulu. Dan ketika itu saudara ya, pulang dari tempat itu saya di kamar, saya ngerenung saudara. Saya mikir, saya kok capek ya habis berdebat sama kokoh saya untuk menurut saya itu hal yang kurang penting saudara. Tapi ketika itu saya merenung dan hari itu Tuhan bilang begini, tapi bukankah sama dengan banyak anak-anak Tuhan? Tuhan, Engkau suruh aku untuk pergi ke tempat ini. Tuhan, Engkau suruh aku melangkah. Tapi kalau aku melangkah harus bisa, harus pasti berhasil, harus begini. Kalau enggak aku tidak mau melangkah. Itu bukan iman saudara. Karena iman kita berkata we walk by faith and not by sight. Kami melangkah dengan iman dan bukan dengan apa yang kita lihat. Dan iman itu melangkah sekalipun kita enggak akan tahu itu berhasil atau tidak. Saudara Nuh, waktu Tuhan suruh buat bahtera, apakah Nuh tahu itu berhasil atau tidak? Gak tahu. Orang gak pernah ada yang lihat bahtera, lihat sampan banyak saudara. Lihat bahtera belum pernah ada. Waktu Nuh buat bahtera, apakah Nuh akan tahu pasti banjirnya datang? Gak tahu saudara. Waktu Nehemia disuruh membangun akan reruntuhan dari gerbang-gerbang, apakah Nehemia tahu itu pasti akan berhasil? Enggak tahu saudara. Tapi itulah yang namanya iman. Engkau taat, engkau memilih untuk percaya, engkau memilih untuk melangkah sekalipun tidak ada kepastian. Tapi di dalam Yesus pasti aman saudara. Meskipun gak tahu. Bagaimana caranya gak tahu saudara. Waktu Petrus keluar dari perahu, apakah Petrus akan tahu dia pasti jalan di atas air? Gak tahu. Dia cuma berjalan berdasarkan perkataan Tuhan, datang. Dan Petrus datang. Mau ujung-ujungnya dia tenggelam, tapi dia tetap satu-satunya manusia yang jalan selain Yesus. Dan itulah iman saudara. Nah kemana yang akan Tuhan bawa kita? Kita gak bisa bawa iman yang masih kekanak-kanakan. Kita gak bisa bawa iman yang lemah. Itulah kenapa saudara harus dipersiapkan. Melewati tantangan, melewati rintangan. Karena kalau rintangan kecil saja saudara tidak bisa lewati, bagaimana rintangan besar yang akan dia bawa di tengah-tengah kita. Karena semakin besar berkatnya, semakin besar tanggung jawabnya saudara. Semakin besar berkatnya,
semakin besar rintangannya. Itulah kenapa Tuhan bawa kita, ayo nak, aku persiapkan kamu terlebih dahulu. Saudara, tapi dengarkan baik-baik. Musim persiapan itu tidak akan selamanya, saudara. Tuhan tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk meninggalkan kita. Tuhan yang sama yang menghentikan badai, Dia juga yang akan bertanggung jawab dalam hidup setiap kita. Untuk kita dibawa untuk melewatinya dan masuk kepada rencana Tuhan. Nanti kalau saudara sudah keluar dan berhasil melewatinya, kita melihat ke belakang, saudara akan menyadari setiap tangisanmu, setiap doamu, setiap kita berpikir kita nggak bisa melewatinya, itu hanyalah bagian dari proses. Itu hanya semua bagian dari persiapan. Itu semuanya akan membawa kita kepada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kita selama ini. Saudara, dulu saya nggak tahu kalau Tuhan akan bawa saya sampai hari ini, saudara. Bisa berdiri di depan saudara hari ini. Saya nggak pernah tahu Tuhan akan bawa saya sampai di titik ini. Tapi yang saya tahu di 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, hidup saya mengerikan seperti neraka, saudara. Tapi di saat itulah ternyata saya tahu itulah masa persiapan. Saya gak pernah tahu kalau dalam waktu 1 minggu, saudara, dari kemarin, saya gak tahu dari apa, saya udah gak berhenti khotbah setiap hari sampai hari ini, saudara. Tadi saudara, ya mereka cerita mereka 8 jam. Saya udah 1 minggu gak pernah berhenti khotbah, tiap hari khotbah, saudara. Saya gak pernah ngerti kalau setiap bulan Tuhan akan percayakan Eza RK Kelapa Gading, ditambah Eza RK di Tangerang, ditambah seminar Imamat Rajani di Surabaya. Dalam 1 bulan saya harus bisa bikin 4 sampai 5 khotbah dalam waktu berdekatan. Tapi yang saya tahu di masa kecil saya, Tuhan paksa saya baca sampai 40 pasal, saudara. Setiap hari. Saya gak tahu itu. Tapi hari ini ketika saya menoleh ke belakang, saya paham, ternyata Tuhan sedang mendidik saya, mempersiapkan saya untuk apa yang akan terjadi di depan, saudara. Dulu saya juga gak bisa bahasa Inggris, saudara. Orang Semarang lebih gampang ngomong bahasa Jawa daripada ngomong bahasa Inggris. Kita orang Semarang ngomong Indonesia aja, medoknya berkali-kali, saudara. Saya sampai kalau ke Mahanaim paling sering digodain sama Joshua, kamu kok medok Tapi saya mau gantian godain orang Mahanaim. Nyanyi iso ora iso, aduh kurang medok. Saya bilang, ini perlu specialty lidah dari Semarang, saudara. Iso ora iso, kudu iso. Kemudian saya dengarkan nyanyiannya, wah orang Jakarta kurang medok ini, saya bilang. Harus ngomong Semarang asli, saudara. Kali ini baru ada kelebihan yang bisa kita banggakan. Nyanyinya lebih medok, saudara. Tapi yang saya tahu dulu waktu kecil, Tuhan paksa saya masuk sekolah internasional. Hari pertama saya sekolah, saya bengong kayak orang blow-on, saudara. Orang kanan kiri ngomong bahasa Inggris, saya bilang ini ngomong bahasa alien apaan ini. Saya gak punya teman, kenapa gak bisa ngomong. Seminggu, 2 minggu saya udah minta keluar. Saya bilang ke papi saya, Pi udahlah Pi, sekolah normal aja. Orangnya Indonesia semua aja, di guru saya bule-bule. Gak bisa ngomongnya, cuma ngerti Mr. and Miss. Cuma ngerti mau pergi toilet doang. Yes no. Tapi ternyata saya gak ngerti bahwa ternyata Tuhan paksa saya bisa bahasa Inggris. Supaya ketika hari ini Tuhan bawa saya pergi ke luar negeri, saya bisa khotbah bahasa Inggris. Waktu dulu kita juga gak ngerti, saudara. Tapi kalau saudara mau melewatinya, dan saudara memilih untuk tidak menyerah, saudara memilih untuk tak menjalaninya bersama dengan Tuhan, saudara tetap berjalan dan kau percaya Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara terus percaya Dia selalu bersama dengan kita. Dia terus bekerja di tengah-tengah kita. Dan ketika saudara melewatinya, ada sesuatu yang indah sudah menunggu saudara di depan sana.
Yang hari ini yang dia lakukan, dia bukan sedang mengkubur kita untuk mati. Tapi dia sedang menanam kita di tanah untuk bertumbuh dan hidup, saudara. Tuhan tidak sedang mengkubur kita untuk mati. Tapi dia sedang menanam kita untuk tumbuh dan berbuah dan punya kehidupan yang luar biasa. Dan pada waktu yang tepat, apa yang dia sudah taruh dalam hidup kita itu akan muncul dengan dahsyat dan luar biasa. Tapi saudara, yang kedua adalah ketika kita, sebelum kita menerima semua yang terbaik yang dari Tuhan, apa yang akan kita alami adalah semua pintu yang kita harap itu terbuka, justru pintu itu akan tertutup dengan rapat, saudara. Rencanamu akan gagal total. Kesempatan akan lewat dari tangan saudara. Dan di saat itu iblis akan berbisik, tuh lihat kan, Tuhan gak bersama dengan kamu. Jika Tuhan bersamamu gak akan kayak gini, gak akan seberat ini. Tapi hari ini demi kasih Tuhan, saya mau berkata bahwa pintu-pintu yang tertutup itu bukan akhir dari rencana Tuhan. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Penundaan yang ilahi, penundaan yang dari Tuhan itu bukan penolakan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena pintu yang tertutup itu tidak akan selamanya tertutup. Hanya saja belum waktunya. Saudara pernah ngalami nih? Sudah doa terus, malah pintunya tertutup di muka kita. Saudara berdoa terus, tanya Tuhan, di mana engkau? Kenapa gak ada yang berhasil? Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi bagaimana jika hari ini saya beritahu saudara bahwa pintu yang tertutup itu adalah jawaban doa kita. Bahwa itu adalah penundaan dan bukti bahwa Tuhan sedang memimpin kita ke sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita minta. Karena ketika Tuhan menutup pintu, itu bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk menjaga kita, untuk masuk ke sesuatu yang lebih kecil dari apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Saudara lihat Yusuf, dia punya mimpi yang besar, ya kan? Mimpinya langsung dari Tuhan. Tapi ketika dia masuk pada destininya, apa yang terjadi? Pintu tertutup dengan rapat. Dikhianati, masuk sumur, dijual, difitnah, dimasukkan penjara. Tapi jika Yusuf menghakimi Tuhan berdasarkan pintu yang tertutup, dia akan berpikir bahwa Tuhan telah membuang dia. Tapi kenyataannya Tuhan tidak membuang dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tapi Tuhan sedang memposisikan Yusuf berada di tempat di mana yang Tuhan mau. Kalau Yusuf tidak pernah dijual, kalau Yusuf tidak pernah ada di Mesir, kalau Yusuf tidak pernah dijadikan budak, maka Yusuf tidak akan pernah tahu caranya mengatur segala sesuatunya. Kalau Yusuf tidak difitnah dan dimasukkan ke penjara, dia tidak akan ketemu dengan penjuru minuman. Kalau dia nggak ketemu dengan juru minuman, dia nggak punya akses ke istana. Tapi ketika itu Tuhan memposisikan dia, Tuhan bawa dia sampai ujungnya apa? Dia masuk ke istana. Kalau Yusuf tidak di Mesir, kelaparan melanda, maka hari ini tidak akan ada bangsa Israel. Semua mati. Kenapa? Karena tidak ada Yusuf di Mesir. Tapi karena Tuhan tutup semua pintu. Untuk apa? Memposisikan Yusuf di tempat di mana dia seharusnya berada. Saudara, setiap pintu yang tertutup adalah satu langkah mendekat kepada apa yang Tuhan sediakan dalam hidup setiap kita. Setiap penundaan adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pernah bayangkan. Dan apa yang terjadi ke Yusuf itu hari ini mungkin terjadi sama dengan setiap kita. Kita mungkin tidak paham kenapa cara ini nggak berhasil. Kita nggak paham kenapa pekerjaan nggak jadi kita dapat.
Kenapa hubungan kita tidak langgeng? Kenapa kesempatan itu hilang? Tapi jika kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat, saudara, kita akan berterima kasih padanya untuk setiap pintu yang tidak terbuka, saudara. Karena engkau tidak tahu ketika pintu yang salah terbuka, bukan berkat yang datang, justru kutuk yang datang dalam hidup kita. Siapa yang tahu? Sudah tidak pernah tahu jika di pekerjaan itu, saudara terima pekerjaan itu, sudah diterima di sana, sudah nggak tahu ternyata bos yang mengerikan. Contoh, saya banyak loh saudara dapat kesaksian, orang nggak ngerti, dipikir ini perusahaan yang oke, pekerjaan yang baik, masuk, ngelamar, Tuhan sudah sebenarnya bilang jangan, tetap dilakukan, masuk, hari kedua nangis minta keluar. Kenapa? Karena ternyata kalau lembur tidak dapat gaji tambahan, kerjanya dari pagi sampai subuh, 24 jam HP selalu on, selalu ditelepon sama bos, tidak boleh ada waktu istirahat, kontraknya 1 tahun gak bisa keluar saudara. Nangis saudara hari kedua. Dan hari ini kenapa sih? Karena kita gak pernah tahu apa yang kita minta saudara. Kita tidak pernah tahu di balik pintu itu apa yang akan terjadi. Tapi bukankah Tuhan itu terlalu baik dalam hidup setiap kita? Dia tidak akan membiarkan ada rencana si jahat terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu Tuhan saudara. Itu Tuhan. Maka hari ini saya sungguh-sungguh berdoa. Sebab suatu hari ketika kita noleh ke belakang saudara. Saudara akan menyadari yang kita pikir penolakan. Yang kita pikir rejection. Ternyata redirection. Kita sedang diarahkan ke tempat yang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita pikir. Saudara, yang kau pikir adalah kemunduran. Tapi ternyata itu adalah sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita ke sesuatu yang lebih baik saudara. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, tidak ada di antara kita yang marah, kecewa, dan memilih untuk mengutuki Tuhan. Tapi hari ini apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, mari memilih untuk mengucap syukur saudara. Semua pintu yang tertutup itu tidak selamanya tertutup. Tuhan hanya berkata, nak ini belum saatnya, yang ini belum nak. Yang kau minta, kenapa Tuhan gak beri? Belum waktunya. Dia mau menyiapkan kita, memastikan kita punya karakter yang kuat, kita punya iman yang kuat, kita punya manusia roh yang kuat. Dan ketika dia lihat kita sudah terlengkapi dengan hikmat, iman, kekuatan dengan yang sudah diuji dan terbukti. Disitulah pintu demi pintu akan Tuhan buka di tengah-tengah kita. Kenapa? Kalau kita ini masuk, yang karena kita, aku udah siap kok Tuhan, aku sudah kuat kok Tuhan, aku oke kok Tuhan, aku siap menerimanya. Nanti yang harusnya jadi berkat, malah jadi beban. Kita merasa, oh ini berkat, tapi nanti yang harusnya jadi berkat, malah jadi beban. Kenapa? Karena kitanya belum siap, saudara. Saudara, kisah para rasul menunjukkan dengan sangat jelas. Lihat saudara, kisah para rasul 16 ayat yang ke-6. Paulus mengalami yang sama. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi roh siapa? Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, Paulus mengalami 2 kali pintu tertutup. Tapi Alkitab jelas berkata yang menutup pintunya siapa? Roh Kudus dan Roh Yesus. Bukan setan loh saudara. Bukan setan. Alkitab berkata yang menutup pintunya adalah Roh Kudus dan Roh Yesus. Tapi saudara lihat akan reaksi mereka. Mereka tidak marah,
mereka tidak kecewa. Mereka berkata, oke, ini tertutup, mari belok ke sini. Sini tertutup lagi, mari belok ke sini. Dan ternyata yang Tuhan mau, mereka pergi ke daerah yang namanya Makedonia. Dan di sana mereka menjangkau jiwa-jiwa. Terjadi mujizat. Saudara masih ingat kisah dia di penjara dan malaikat Tuhan membebaskan, itu di Makedonia, saudara. Berdirinya gereja Filipi yang kuat di Makedonia. Yang ketika itu kepala penjara dan keluarganya bertobat, itu di Makedonia. Jika mereka tidak mengucap syukur dengan pintu yang tertutup, maka tidak akan ada perjalanan keajaiban bagi Paulus, saudara. Tapi ini kuncinya. Kita harus percaya bahwa waktunya itu sempurna. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan bisa melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Tuhan bisa mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Maka apapun yang terjadi, bahkan ketika pintu itu tertutup, mari kita memilih untuk mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan. Daripada maksa, saudara, frustasi sendiri, saudara. Engkau coba dengan kekuatanmu sendiri, frustasi. Tapi saya sungguh berdoa, mari percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang Dia lakukan di tengah-tengah kita. Dan dalam waktunya yang tepat, semuanya tepat, pintu yang tepat, ibadah itu akan dibukakan dalam hidupmu. Dan semua berkat, semua blessing yang sudah Tuhan sediakan di tengah-tengah kita, akan Dia berikan di tengah-tengah kita. Setiap belokan, setiap penundaan, setiap kekecewaan sedang memimpinmu masuk ke sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita pernah pikirkan. Mari jangan gampang murtad, saudara. Jangan gampang ngomel. Tapi memilih untuk mengucap syukur. Saudara, saya akan tutup dengan cerita ini, saudara ya. Saya akan tutup dengan cerita ini. Saudara, tentang pintu yang tutup. Hari itu ada 2 malaikat yang diutus Tuhan turun ke dunia. Ini dongeng, saudara ya, dongeng. Bukan penglihatan, bukan mimpi, ini dongeng, saudara. Ini dongeng. Saudara, hari itu ada malaikat junior, malaikat senior, saudara. Dan hari itu 2 ini diturun ke bawah, yang junior suruh belajar dari seniornya. Gak boleh ngeributi, gak boleh berisik, cuma disuruh ngeliatin, nanti kalau ada tidak jelas baru boleh bertanya. Jadi ini proses mentoring, pemuritan, saudara ya. Pemuritan antar malaikat. Sekali lagi ini dongeng, saudara ya, dongeng. Mereka turun ke dunia dan mereka datang ke sebuah daerah. Mereka melintasi, mereka lihat ada rumah besar, kuno, antik, saudara. Wah, dan mereka berkata, wah ini rumahnya besar, ini rumahnya bagus ini. Dan singkat cerita, hari itu hari sudah mulai menjadi gelap, mulai hujan turun. Dan senior dan junior ini datang ke pintu dan mereka mulai ketok pintunya. Dan ketika mereka ketok pintunya, yang membuka adalah seorang yang kaya raya, yang baru saja pindah ke rumah kuno dan antik itu. Dan hari itu 2 malaikat ini, dia yang junior, yang senior, yang berkata, Pak, tolongi kami. Kami ini hamba-hamba Tuhan, kami akan berpergian ke desa seberang. Hari sudah malam, ini hujan, kami butuh tempat untuk berteduh, katanya. Dan hari itu si orang kaya ini mikir dalam hatinya, saudara. Dia mikir, ini orang kok nyusahin, katanya. Tapi kalau tak tolak, apa kata tetanggaku? Nanti tetanggaku mikir ya enggak. Tapi aku sebenarnya malas menerima orang ini. Tapi kemudian orang kaya ini berkata, oke, enggak apa-apa. Saya terima, tidur tok lo ya, katanya, saudara. Hanya tidur, gak boleh makan, gak boleh ke kamar mandi, cuma tidur. Dan dia bilang, saya gak punya kasur, tidur di bawah tanah, ada ruang bawah tanah, saudara. Tidur di sana, di semen, tidak ada selimut bagimu, tidur di sana. Dan kedua malaikat ini berkata, oh baik Pak, gak masalah. Kami dengan senang hati, kami butuh tempat untuk berteduh, besok kami akan lanjutkan perjalanan kami. Dan mereka tidur di bawah, mereka ke bawah. Mereka lihat benar-benar gak ada apa-apanya, saudara. Gak dikasih minum, gak dikasih cemilan, gak dikasih apapun, saudara. Cuma benar-benar semen di bawah. Mereka tidur di sana tanpa selimut. Lalu kemudian tengah malam junior ini mulai ngelilir, saudara. Datang ngelilir, tiba-tiba mulai bangun, sedikit bangun. Dan hari itu dia melihat
malaikat seniornya berdiri dan mendatangi ada lubang besar di tembok dari rumah itu. Dan tiba-tiba junior ini melihat dengan kekuatan seniornya syuk, mengecil saudara. Temboknya tiba-tiba tertutup rapat. Dan hari itu juniornya melihat dan dia berkata, wah, malaikat seniorku ini sungguh berhati malaikat. Dia benar-benar malaikat. Hatinya sudah seperti hati Tuhan ini. Kita diperlakukan demikian, tapi dia membalasnya dengan kebaikan. Temboknya bolong saja diberkati. Besoknya bangun, tidak dikasih makan. Orang kayanya berkata, pulang sana, pulang. Nyusahin saja. Ini orang kaya kikir, saudara. Pulang. Dan mereka keluar dan jalan lagi. Dan malam pun tiba lagi. Hujan mulai datang lagi. Dan hari itu mereka datang bersinggah ke rumah seorang petani, saudara. Mereka ketok pintunya dan datanglah sepasang suami istri pasutri yang sama-sama petani. Sederhana, punya beberapa ekor sapi, harmonis, kemana-mana bersama, makan sepiring, minum segelas, saudara. Bukan cuma romantis tapi biar ngirit cucinya, airnya biar enggak banyak-banyak toh, saudara. Tapi kelihatan seperti sangat romantis, saudara. Dan hari itu malaikat junior dan senior ini datang dan berkata, Pak, bolehkah kami bersinggah di rumah Bapak? Kami ini hamba Tuhan, kami akan pergi ke desa seberang. Kami butuh tempat untuk bersinggah. Dan hari itu akhirnya petani berkata, silakan. Meskipun kami gak punya banyak, kami cuma punya yang sederhana. Mari datang, makan di tempat kami. Mereka makan sama-sama, minum sama-sama. Dan kemudian pasutri ini berkata, Bapak-bapak tidur di kasur saya. Kami tidur saja di dapur, tidak masalah. Dan hari itu malaikat seniornya berkata, terima kasih Bapak. Dan mereka ke kamar. Malaikat juniornya gundel dalam hati, saudara, grundel, saudara. Dia bilang, malaikat senior ini kok gak tahu diri katanya. Sudah ditolong, kok malah minta mau tidur di kasur. Ya harusnya kan kebalik, kita itu di dapur. Kemarin aja kita tidur di bawah tanah katanya. Ini kan harusnya tertukar. Kenapa ini gak tahu diri ini malaikat seniornya. Tapi karena gak berani ini senior, saudara, takut digampar. Kalau digampar malaikat kan mati, saudara ya. Dia pikir janganlah. Jadi dia simpan dalam hati perkataan ini. Tapi kemudian singkat cerita, malamnya tiba, paginya tiba. Dan pagi-pagi benar gemparlah seluruh rumah. Kenapa? Sapinya mati satu, saudara. Begitu itu mati satu, akhirnya yang junior ini sudah gak tahan. Dia bilang kepada malaikat senior, permisi bos, mari ngobrol di sebelah sana. Diajak keluar. Dia bilang, saya mau protes. Kemarin kita diperlakukan tidak adil. Disuruh tidur di semen, dia dikasih selimut. Tapi temboknya lubang kamu tutup katanya. Sekarang yang ini kita dikasih tempat tidur, dikasih makan, dikasih minum. Mereka tidur di dapur. Kok kamu biarkan sapinya mati satu? Harusnya kan bikin bisa beranak kalau perlu 13 dalam sekali ngeden katanya. Harusnya kan begitu. Kamu berkati mereka dong sampai subur. Tapi karena ini malaikat sudah senior, jadi cool saudara ya. Orang tuh kalau jam terbangnya tinggi itu makin tenang saudara. Dia makin cool dan dia mulai tenang, dia hadapi semua dengan tenang. Dan dia bilang begini kepada juniornya, kamu tahu? Yang kaya itu kikirnya luar biasa. Kita tidak pernah diberi yang terbaik padahal dia bisa. Hatinya tidak luber, tidak luap dengan Tuhan. Dia tidak luap hatinya dengan orang lain, dia orang kikirnya luar biasa. Lalu juniornya tanya, terus kenapa kamu justru berkati mereka? Dan seniornya berkata, kamu ini salah. Waktu saya lihat temboknya, di dalam lubang itu ada peninggalan harta karun. Semua emas permata ada di situ. Jadi aku tutup rapat-rapat supaya dia tidak bisa ambil. Jadi aku hanya beberapa bata tapi aku tumpuk
Aku tutup kesempatan dia untuk menikmati harta karun di rumah itu. Tapi juniornya masih gak terima, darah muda saudara ya, masih menggebu-gebu. Dia bilang, tapi kenapa sapinya kok mati? Dan seniornya berkata, kamu ini tidurnya terlalu lelap. Yesus bahkan berkata, jangan tidur, harus berjaga-jaga. Kamu tidur terlalu lelap, kamu gak tahu tadi malam ada malaikat maut lewat. Dia datang, mau ngambil nyawa istrinya, masuk kamar kaget, kok malah 2 malaikat. Nah, waktu itu saya bangun, saya bilang, Ot, jangan ngambil istrinya, sapine wae. Aja bojone, sapine wae. Malaikat mautnya nurut. Jadi dia ke kandang sapi, dia ngambil 1 sapinya. Kalau sapinya enggak mati, istrinya yang mati. Saudara, kadang kita kan seperti yang junior kan saudara. Kita terlalu cepat menghakimi Tuhan karena pintu yang tertutup dalam hidup setiap kita. Tapi saya berdoa, hari ini kita menjadi orang yang berkata, Tuhan, aku tahu semua yang terjadi itu sudah sesuai dengan rencanamu yang luar biasa. Yang kau izinkan terjadi, itu pasti akan mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Amin. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, mari kita tetap percaya dengan iman, bertahan dengan iman. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan sedang membuat mahakarya yang indah di tengah-tengah kita. Amin.